Demonstrasi kontekstual. Modul 1.1. Pendidikan yang berpihak pada murid. Dibuat oleh Abdullah CGP Angkatan 11 Kelas 339B. Ki Hajar Dewantara, yang nama aslinya Raden Mas Soewardi Soerjaningrat, lahir pada 2 Mei 1889 di Yogyakarta, Indonesia. Beliau adalah seorang pahlawan nasional yang dikenal sebagai pelopor pendidikan di Indonesia. Berikut adalah sejarah singkat perjalanan hidup beliau. Ki Hajar Dewantara lahir dalam keluarga bangsawan Yogyakarta. Pendidikan, ia mendapatkan pendidikan dasar di LS atau Europese Lagere School, sekolah dasar untuk anak-anak Eropa dan priai di Hindia Belanda. Setelah lulus dari LS, ia melanjutkan ke Stovia, sekolah kedokteran untuk pribumi di Batavia. Namun, ia tidak menyelesaikan pendidikan kedokterannya karena alasan kesehatan. Pada 3 Juli 1922, Ki Hajar Dewantara mendirikan Nationaal Onderwijs Instituut Taman Siswa di Yogyakarta. Taman Siswa bertujuan untuk memberikan pendidikan yang inklusif dan merdeka bagi anak-anak pribumi, dengan menekankan pentingnya kebudayaan nasional dan pendidikan karakter. Filosofi pemikiran KHD yang relevan sampai saat ini diantaranya. 1. Pendidikan diartikan sebagai proses menuntun anak dengan segala kodrat yang dimiliki agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. 2. Ki Hajar Dewantara mengelaborasikan pendidikan antara kodrat alam dan kodrat zaman sebagai satu bagian yang tidak terpisahkan pada pendidikan anak. 3. Pendidikan berpusat pada anak guru sebagai fasilitator yang mendampingi anak dengan tidak membatasi kebebasan dan kreativitas setiap anak, tetapi guru mendorong dan mengembangkan potensi yang dimiliki oleh setiap anak. 4. 3 Semboyan Ki Hajar Dewantara ing ngarsa sungtulada, ing madya mangun karsa, dan tut wuri handayani. Di bawah langit senja, anak-anak bagaikan tunas muda, tumbuh di taman ilmu yang terbuka. Inilah gambaran pendidikan yang berpihak pada murid, sebuah pemikiran filosofis dari Ki Hajar Dewantara. Guru Laksana Mentari Pagi, menyinari dengan kasih tak terbagi. Bukan hanya memberi instruksi, tetapi memberikan ruang bagi setiap murid untuk mekar dalam ekspresi mereka. Di taman ini, mereka bebas berkelana, menjelajah dunia dengan jiwa merdeka. Pendidikan bukan hanya tentang buku dan angka, tetapi pengalaman nyata yang mereka rasa. Guru hanya penuntun dalam bayangan, muridlah pelaku utama dalam perjalanan. Setiap langkah adalah penemuan, setiap tanya adalah jalan kehidupan. Tiada lagi dinding penghalang impian, hanya hamparan luas penuh harapan. Di taman ini, mereka belajar tentang kebebasan, untuk menjadi diri sendiri, tanpa beban. Dalam hati kecil mereka tersimpan, filosofi Ki Hajar Dewantara yang terucap, pendidikan harus berpihak pada murid, membuka jalan menuju masa depan yang solid. Dengan senyum dan tawa yang meriah, mereka berlari mengejar cahaya. Di taman ilmu yang penuh berkah, menemukan jati diri, mencapai bahagia. Pendidikan sejati adalah kebebasan, menghargai setiap anak dengan cinta dan kesabaran. Hal itulah yang menggambarkan dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu 1. Ing ngarsa sungtulada, 2. Ing madya mangun karsa, 3. Tut wuri handayani. Integrasi ketiga filosofi. Ketiga filosofi ini bersama-sama menciptakan pendekatan pendidikan yang komprehensif, di mana pendidik berperan sebagai teladan, motivator, dan pendukung. Ini menekankan pentingnya keseimbangan antara memberikan contoh, membangkitkan semangat, dan memberikan kebebasan yang diarahkan dalam proses pembelajaran. Dengan mengimplementasikan filosofi-filosofi ini, pendidikan dapat menjadi lebih holistik, berpusat pada murid, dan mampu menghasilkan individu yang mandiri, kreatif, dan berkarakter kuat. Pendidikan menuntun kodrat anak untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Satu kekuatan pemikiran KHD yang menebalkan laku murid sesuai konteks lokal sosial budaya adalah nilai gotong royong. Terakhir, dengan menekankan nilai gotong royong dalam pendidikan, Ki Hajar Dewantara tidak hanya menciptakan sistem pendidikan yang mengutamakan akademik, tetapi juga yang mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan dan kebudayaan. Nilai ini memastikan bahwa siswa tidak hanya siap untuk menghadapi tantangan akademis,
tetapi juga siap untuk menjadi anggota masyarakat yang berkontribusi positif dan harmonis. Terima kasih. Sampai jumpa. Salam bahagia.